Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sepertinya pihak lain tidak punya alasan untuk mengambil tindakan seperti itu. Yang Chen memang mungkin melakukan hal itu, tetapi dia tidak dapat menolak pihak lain hanya karena suatu kejadian yang tidak dapat diduga. Adapun konflik antara Yang Chen dan Raja Ilahi lainnya, tidak diragukan lagi bahwa konflik tersebut dipicu oleh Raja Ilahi yang kuat ini. Melihat para Raja Dewa yang diundangnya ragu-ragu, Jenderal Raja Dewa berkata dengan dingin, "Raja Dewa Banjir, kau tidak bisa terpengaruh oleh beberapa kata anak kecil ini, kan? Apa yang dikatakan anak itu memang masuk akal, tapi jangan lupa, jika dia benar-benar ingin meninggalkan tebing Wanzang, itu akan menjadi ancaman besar bagi kita. Begitu 5 di atas 9.000 zang pergi, itu akan menjadi dunia kita. Kalau begitu, bukankah akan luar biasa jika kita sendiri yang bersaing memperebutkan 5 posisi itu? Kalau anak ini muncul, itu hampir sama saja dengan mengamankan posisi. Kau harus tahu dia memegang tombak ilahi di tangannya, yang bisa langsung membunuh Raja Ilahi. Kalau kita tidak melenyapkannya sekarang, saat dia benar-benar bangkit, kita akan berada dalam masalah." Lanjutnya, "Saudara Guangyi benar. Pada titik ini, Raja Dewa Banjir, kau tidak bisa berubah pikiran." Para Raja Dewa lainnya setuju. Raja Dewa Banjir mendengar ini dan menggertakkan giginya, tidak dapat menyangkal bahwa apa yang dikatakan para Raja Dewa yang kuat di sampingnya sangat masuk akal. Jika Yang Chen bangkit dan mereka tidak mencekiknya terlebih dahulu, itu sama saja dengan memiliki pesaing tambahan. "Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Lebih baik membunuh anak ini." Raja Dewa Banjir membuat keputusan. Dia bisa mengendalikan Raja Dewa lainnya, tetapi Yang Chen adalah pengecualian. Dengan kemampuan membunuh Raja Dewa lainnya, dia tak bisa menahan perasaan gelisah. Yang Chen menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin, "Karena itu yang kau pikirkan, Raja Dewa Banjir, bersiaplah untuk mati di sini." Ketika percakapan berakhir, aura Yang Chen menyebar. Dingin dan penuh dengan niat membunuh. Hari ini, siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Yang Chen mengeluarkan tombak Dewa Pembantai sekali lagi, bersiap untuk menyelesaikan masalah dengan para ahli tingkat Raja Ilahi di sini. "Apakah kamu yakin bisa menghentikanku?" kata Yang Chen dengan galak. "Hati-hati dengan tombak ilahinya. Jangan hadapi dia secara langsung," teriak Jenderal Raja Dewa dengan marah. Yang Chen menyeringai. Apakah semuanya akan berakhir jika mereka tidak menghadapinya secara langsung? Pada titik ini, ia tak lagi berniat bersembunyi. Ia langsung maju dan melancarkan jurus-jurus mematikannya. Slaughter God Spear, One Piercing Strike. Tirai hitam menutupi langit. Dunia ini seakan diselimuti oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh tombak Dewa Pembantai, yang ditujukan langsung kepada 4 ahli tingkat Raja Dewa, mengejutkan para penonton. Jenderal Dewa Raja dan yang lainnya terkejut. Tombak ini lebih kuat dari yang terakhir. Jenderal Raja Dewa merasakan kulit kepalanya kesemutan. "Guangyi, terserah padamu." Raja Dewa lainnya juga takut dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Hanya Raja Dewa Umum yang melangkah maju, niat daunnya terwujud, membentuk penghalang yang menakutkan, dan dengan paksa menangkis serangan tombak Dewa Pembantai. Serangan itu mengenai penghalang yang dibentuknya, menyebabkannya bergetar, tetapi setelah menahannya sejenak, penghalang itu sepenuhnya memblokir kekuatan serangan tombak Dewa Pembantai Yang Chen. Hal ini mengejutkan Yang Chen. Meskipun Jenderal Dewa Raja berkeringat deras dan kesulitan menghalangi serangan, tidak dapat disangkal bahwa serangan Yang Chen berhasil dihalangi. Jadi begitulah, niat Dao yang berhubungan dengan pertahanan, renung Yang Chen dalam hati. Terakhir kali sama saja, Jenderal Raja Dewa ingin melindungi Raja Dewa Angin Langit, tetapi dia terlalu jauh dari Raja Dewa Angin Langit, jadi dia tidak dapat memblokir serangan itu. Yang Chen tersenyum tipis, tertarik dengan niat Dao ini. "Karena memang begitulah. Kenapa tidak melakukan serangan lagi?" kata Yang Chen perlahan. Mendengar perkataan Yang Chen, jantung Jenderal God King berdebar kencang. Apakah dia sanggup melancarkan serangan mengerikan seperti itu tanpa persiapan? Mereka tidak tahu bahwa dengan tombak Dewa Pembantai, Yang Chen sekarang dapat dengan mudah mengayunkan selusin tombak tanpa masalah. Sekarang, serangan kedua. Yang Chen melemparkan tombak, membuat kulit kepala Jenderal Raja Dewa terasa geli. Para Raja Dewa lainnya juga menyadari situasi ini, tidak bagus, Saudara Guangyi tidak tahan dengan terlalu banyak serangan, ayo kita lawan anak ini bersama-sama. Beberapa Raja Ilahi melangkah maju bersama, membentuk pertahanan dan memblokir serangan Yang Chen. Kemudian, keempat Raja Ilahi jelas tahu apa yang harus dilakukan, menggunakan berbagai teknik dalam upaya untuk menyerang balik Yang Chen. Niat Bumi Dao Raja Dewa Geografis. Niat Dao Cahaya Putih dari Raja Dewa Cahaya Putih. Dan niat Dao Air Raja Dewa Banjir. 3 niat Dao, ditambah niat Dao defensif, semuanya tergabung menjadi 4 niat Dao, membunuh ke arah Yang Chen, semuanya pada tingkat serangan Raja Ilahi. Tentu saja, Yang Chen juga terkejut. Jika keempat niat Dao datang dari arah yang berbeda, bahkan jika tombak Dewa Pembantainya memiliki kekuatan yang luar biasa, ia tidak akan mampu menangani semuanya sekaligus.
Kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Hahaha. Yang Chen memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan serangan Dao Inten itu. Dia ingin menggunakan teknik barunya. Tuhan diferensiasi. Kombinasi tombak dewa pembantai dan diferensiasi dewa, serangan ini pasti akan berdiri kokoh di puncak tebing Wanzang. Bahkan keempat petarung tingkat Raja Dewa ini pun tak mampu menghentikannya. Tuhan, diferensiasi. Begitu dua kata sederhana itu terucap, Yang Chen mengarahkan tombak panjang ke arah Jenderal Raja Dewa yang sudah agak lemah, lalu tombak itu melesat ke arahnya. Melihat Yang Chen mengunci targetnya, Jenderal Raja Dewa terkejut, tidak bagus. Anak ini mengejarku. Jenderal Dewa Raja buru-buru mengaktifkan penghalang pertahanannya, tetapi di bawah 3 serangan Dao Inten yang berputar dari Yang Chen, penghalangnya tidak dapat membentuk perlawanan sedikit pun, dan hancur dalam sekejap. Then, Yang Chen's spear flashed at an incredibly fast speed, engulfing General God King. Saat niat Dao saling bersilangan, membentuk kekuatan yang amat mengerikan, aura Jenderal Dewa Raja perlahan menghilang di tengah-tengah niat Dao yang saling tumpang tindih. Yang tersisa hanyalah teriakan yang masih bergema di pegunungan. Pembunuhan seketika. Kemudian, teknik dari 3 ahli tingkat Raja Ilahi lainnya yang mengejar Yang Chen juga mengejarnya. Yang Chen mengayunkan tombaknya, membunuh hanya 2 orang di antara mereka, lalu menggunakan asal mula api aneh untuk membela diri, tetapi tetap saja diserang oleh niat Dao banjir yang memanfaatkan situasi, sebagian mengenai dirinya. Darah mengucur dari sudut mulut Yang Chen, tetapi secara keseluruhan, dia tidak terluka parah. Sekarang, dia mencibir dan berkata dengan dingin, sekarang, hanya kalian bertiga yang tersisa. Ketiga Raja Dewa itu terkejut. Memikirkan tombak Yang Chen yang langsung membunuh Jenderal Raja Dewa barusan, hati mereka menjadi dingin. Jangan panik, Yang Chen ini sudah di ujung tanduk, teriak Raja Dewa Geografis. Benarkah? Yang Chen tertawa sinis. Yang Chen tidak punya niat untuk menjelaskan terlalu banyak. Jika pihak lain ingin memahaminya dengan cara ini, dia tidak keberatan membiarkan mereka merasakan kemarahannya. Serangan tombak ini tidak akan memperlihatkan belas kasihan. Apa pemisahan dewa? Pemisahan dewa adalah pemisahan dewa. Serangan tombaknya barusan sesuai dengan temanya. Bahkan Raja Dewa Guangyi, yang setingkat Raja Dewa, langsung terbunuh olehnya, benar-benar rentan terhadap satu serangan. Tentu saja, dalam kondisinya saat ini, tidak perlu mengambil risiko menggunakan pemisahan para dewa dan menghabiskan terlalu banyak dirinya sendiri. Dia bisa mencoba metode lainnya. Misalnya, tombak dewa pembantai dipadukan dengan bor dewa penusuk. Dengan hanya 3 Raja Dewa yang tersisa dan tanpa perlindungan dari pertahanan Raja Dewa Guangyi, bahkan dengan tombak dewa pembantai dan bor dewa penusuk, dia pasti memiliki kekuatan untuk mengalahkan ahli Raja Dewa lainnya. Ketiga Raja Dewa ini sudah sedikit takut pada Yang Chen. Karena itulah, mereka semua bertindak untuk menekan Yang Chen, mencegahnya melakukan serangan balik. Namun apakah semudah itu? Tombak Yang Chen melesat jatuh, kali ini dengan gabungan tombak dewa pembantai dan bor dewa penusuk. Dalam sekejap, tombak itu berkedip dan menghilang, dan targetnya terkunci pada Raja Dewa Gempa Bumi. Raja Dewa Gempa Bumi gemetar ketakutan. Tanpa perlindungan Raja Dewa Guangyi, ia menjadi sangat tertekan dan berteriak, jangan kemari. Kemudian, dia menggunakan teknik batu gunung di tangannya, yang dipadatkan dengan Dao Inten, mencoba menunda serangan Yang Chen. Dia merasakannya dengan jelas, serangan ini, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Para Raja Dewa lainnya ingin turun tangan untuk menyelamatkan Raja Dewa Gempa Bumi karena mereka tahu prinsip, bibir tak ada, gigi tak ada. Namun, menghadapi tekanan mengerikan Yang Chen, mereka semua mundur. Mereka sama sekali tidak punya keberanian untuk campur tangan. Hanya dalam sekejap, dengan niat Dao yang dipadukan dengan serangan hitam tombak dewa pembantai, Raja Dewa Gempa Bumi tertelan, mayatnya berubah menjadi abu. Dia telah binasa sepenuhnya, ki-nya menghilang, dan sejak saat itu, dia tidak ada lagi di dunia ini. Melihat ini, Raja Dewa Banjir yang tersisa dan Raja Dewa Cahaya Putih sama-sama ketakutan. Raja Dewa Banjir sangat menyesal karena semua pilihannya baru dibuat kemarin. Jika dia tidak setuju dengan Raja Dewa Guangyi kemarin, jika dia menolak pihak lain kemarin, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Namun, ia setuju. Menghadapi pilihan penting ini, ia memilih untuk setuju. Oleh karena itu, ia harus menghadapi Yang Chen saat ini. Namun, dari keempat Raja Dewa, 2 di antaranya telah meninggal. Yang Chen telah memulai pembunuhan massal dan tidak dapat dihentikan. Yang Chen mengunci targetnya pada Raja Dewa Cahaya Putih dan Raja Dewa Banjir dan berkata, sekarang, giliranmu. Kedua Raja Dewa itu begitu ketakutan hingga jiwa mereka tercerai-berai. Melihat kedua Raja Dewa itu telah terbunuh, mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin sebanding dengan Yang Chen dan memilih untuk melarikan diri. Namun Yang Chen punya niat membunuh, bagaimana mungkin dia membiarkan keduanya lolos? Terutama Raja Dewa Cahaya Putih, Yang Chen masih ingat dengan jelas semua yang telah dilakukan pihak lain padanya. Mati. Yang Chen mengambil tindakan lagi. Itu masih tombak dewa pembantai yang dipadukan dengan bor dewa penusuk. Hanya dengan satu serangan, Raja Dewa Cahaya Putih yang putus asa dan melarikan diri akhirnya dibunuh oleh Yang Chen.
Setelah itu, sayap Yang Chen berkedip-kedip, dan dalam sekejap, dia menghalangi jalan Raja Dewa Banjir yang melarikan diri. Saat ini, melihat Yang Chen berdiri di depannya, Raja Dewa Banjir dipenuhi keputusasaan. Sebagai Raja Dewa yang kuat, ia hanya bisa merasa tak berdaya menghadapi Yang Chen. Dia terlalu kuat, dia sama sekali bukan tandingan Yang Chen. Yang Chen, aku menyesali perbuatanku sekarang. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak bergabung dengan mereka untuk menyakitimu. Aku tahu kesalahanku. Tolong ampuni aku. Raja Dewa Banjir memohon. Yang Chen berkata dengan dingin, tapi sayangnya, kau memilih untuk bergabung dengan mereka. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak menghargainya. Tanpa ada maksud membuang-buang kata, di bawah tombak Dewa Pembantai, para dewa dibunuh. Selanjutnya, Raja Dewa Banjir juga tumbang akibat tombak ilahinya. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan kembali ke tebing Wanzang. Ketika dia kembali ke sini, para Raja Dewa yang tingginya 8.000 hingga 9.000 kaki gemetar. Banyak Raja Dewa yang gelisah dan penasaran, apakah Yang Chen akan pergi dan membunuh mereka seperti yang baru saja dia lakukan terhadap Raja Dewa Guangyi dan yang lainnya. Bagaimanapun, Yang Chen memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Yang akhirnya meyakinkan mereka adalah Yang Chen tidak melakukannya. Hal ini membuat mereka bernapas lega, tampaknya memilih untuk tidak setuju dengan Raja Dewa Guangyi adalah keputusan yang tepat. Yang Chen bukanlah orang yang akan menyerang orang lain tanpa alasan. Yang Chen tidak pernah berpikir untuk menyerang Raja Dewa ini, tetapi sangat disayangkan bahwa Raja Dewa salah memahami niatnya dan akhirnya membuat kesalahan besar. Sekarang setelah dia berhadapan dengan para Raja Dewa yang mencoba membunuhnya, Yang Chen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia menetap di sebuah gua. Selanjutnya, Qin Fangxin terbang dari kejauhan. Melihat Yang Chen menang telak dan membunuh 4 ahli Raja Dewa, hatinya terguncang. Yang Chen, kau benar-benar terlalu kuat. Qin Fangxin menelan ludahnya. Jika baru sebulan yang lalu, dia tidak akan pernah percaya bahwa Yang Chen bisa mencapai ini. Namun, sebulan kemudian, kekuatan Yang Chen meningkat pesat, mencapai titik di mana bahkan para ahli Raja Dewa pun terbunuh olehnya. Penting untuk diketahui bahwa belum lama ini, Yang Chen masih berjuang untuk mengalahkan ahli tingkat Dewa Raja. Mungkinkah ini kekuatannya yang paling mengerikan? Pertumbuhan. Teringat saat Yang Chen memberitahunya tentang usia kultivasinya, Qin Fangxin tiba-tiba menyadari bahwa mungkin Yang Chen tidak bercanda dengannya. Sekarang saatnya bagi Yang Chen untuk beristirahat. Dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan Yang Chen selanjutnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Chen, apa target kita selanjutnya? Apa target selanjutnya? Apa kau masih perlu bertanya? Tanya Yang Chen dengan tenang. Apa maksudmu? Qin Fangxin lambat mengerti dan tidak mengerti. Tentu saja, aku harus melangkah ke puncak 9.000 zang dan menantang 5 yang terkuat, kata Yang Chen dengan tenang, jika aku bisa mendapatkan salah satu posisi di antara 5 besar, meninggalkan tempat ini hanya masalah waktu. Mendengar ini, Qin Fangxin gemetar dan kemudian mengerti. Benar, begitulah adanya. Dia telah mengikuti Yang Chen dari bawah sampai ke titik ini, dan dia hampir lupa bahwa tujuan mereka adalah pergi dari sini. Dan sekarang, mereka berada di level terakhir untuk meninggalkan tempat ini. Yang terjadi selanjutnya adalah bagaimana melewati level ini dan memasuki jalan sejati menuju teras cerah. Yang Chen menutup matanya untuk memulihkan diri. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah niat daunnya pulih, dia hampir siap. Aku siap. Yang Chen pulih. Itu terlalu cepat, seru Qin Fangxin sambil menutup mulutnya. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu sengaja memulihkan diri. Kondisi saya sekarang cukup baik. Berikutnya adalah 5 posisi terkuat. Sekarang, hanya tinggal 1 langkah lagi. Dan berikutnya, dia akan mengambil langkah terakhir ini. 9.000 zang, di atas puncak awan, 5 posisi teratas. Kelima posisi ini melambangkan segalanya. Tepat saat Yang Chen membuat keputusannya, di atas 9.000 zang. Sudah puluhan tahun berlalu, dan tampaknya kalian berlima telah mengamankan posisi kalian di sini. Kerja bagus, kerja sangat bagus. Sosok itu menjulang tinggi di atas, memandang ke bawah. Di posisi 9.000 zang, terdapat total 5 Dewa Raja yang kuat, dan ki mereka jauh melampaui Dewa Raja biasa. Tak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Namun saat ini, wajah mereka penuh dengan antisipasi dan rasa hormat, tidak berani bernapas saat menatap sang tetua di atas. Karena mereka tahu dengan jelas bahwa apakah mereka dapat meninggalkan tebing Wanzang bergantung pada tetua ini. Karena kalian telah membuktikan diri sebagai yang terkuat di tebing Wanzang, kalian boleh meninggalkan area ini. Namun, sebelum itu, aku ingin bertanya apakah kalian pernah berpikir untuk bergabung dengan gerbang api penyucian kami? Sang tetua tersenyum. Senyumnya sangat menyeramkan. Dengan kata-kata ini, dia pada dasarnya memberitahu beberapa ahli tingkat Raja Dewa bahwa jika mereka tidak berniat bergabung dengan gerbang api penyucian, mereka seharusnya tidak berpikir untuk meninggalkan tebing Wanzang. Aku berencana untuk bergabung dengan gerbang api penyucian. Seorang pria berpakaian sekte Taiyi adalah orang pertama yang menyerah dan berjanji kepada tetua.
Para ahli tingkat Raja Dewa lainnya, saat melihat pria Sekte Tai ini setuju, menunjukkan rasa jijik dan penghinaan di mata mereka. Hehe, Raja Dewa Hujan Pedang, kau memang tahu zaman. Aku menghargai penilaianmu yang luar biasa. Selama kau bergabung dengan gerbang api penyucian kami akan fokus mengembangkanmu, sehingga kau mencapai tahap pencerahan lebih awal, kata tetua itu. Raja Dewa Hujan Pedang menangkupkan tangannya, aku selalu sangat mengagumi gerbang api penyucian, dan keputusanku untuk bersumpah setia hampir tanpa usaha. Lagi pula, kurasa tak perlu terlalu banyak berpikir untuk bergabung dengan gerbang api penyucian. Mereka yang ragu-ragu mungkin tidak benar-benar setia. Yang lain mengumpat dalam hati. Raja Dewa Hujan Pedang selalu berpura-pura acuh tak acuh dan lebih tinggi dari yang lain. Mereka tidak menyangka dia akan menjadi yang tercepat berkhianat. Dia tidak hanya berkhianat, tetapi juga berperan sebagai korban, berbalik sepenuhnya. Raja Dewa Hujan Pedang mencibir dalam hati. Akan lebih baik jika yang lain tidak berkhianat, dengan begitu gerbang api penyucian akan fokus mengolahnya. Saat itu, posisinya hanya akan berubah. Tidak akan ada banyak perbedaan antara berada di gerbang api penyucian dan berada di Sekte Tai. Sang tetua mengelus jenggotnya, mencibir, dan menatap beberapa orang yang belum menentukan pilihan, lalu berkata dengan dingin, apakah kalian sudah menentukan pilihan? Saat ini, para Raja Dewa tertinggi tidak punya pilihan lain selain berkhianat dan bergabung dengan gerbang api penyucian satu demi satu. Mereka akan mengurus masalah selanjutnya nanti. Baiklah, karena kalian semua setuju, silakan minum pil cacing darah unik dari gerbang api penyucian kami. Setelah pil ini masuk ke tubuhmu, kau akan sepenuhnya menjadi milik gerbang api penyucian kami. Sang tetua tertawa terbahak-bahak. Wajah mereka berubah saat mendengar ini. Mereka cukup jelas tentang pil cacing darah. Setelah diminum, tidak akan ada lagi kesempatan untuk mengkhianati gerbang api penyucian di kehidupan ini. Saat pil memasuki tubuh, cacing darah khas gerbang api penyucian akan langsung menggali ke dalam pikiran mereka. Pada saat itu, mereka akan direduksi menjadi boneka daging gerbang api penyucian, hidup seperti mayat hidup meskipun mereka memiliki pikiran dan kesadaran mereka sendiri. Raja Dewa Hujan Pedang juga terkejut, tetapi segera berkata tanpa malu-malu, itu hanya pil, asalkan aku bisa setia pada gerbang api penyucian. Taois Sungai Tinggi, berikan aku pil cacing darah. Ketika percakapan berakhir, dia mengambil pil cacing darah dan menelannya. Penganut Taoisme Sungai Tinggi tahu bahwa Raja Dewa Hujan Pedang sedang mencoba menyanjungnya, tetapi itulah yang sebenarnya diinginkannya. Bagaimana dengan kalian semua? Tanya Taois Sungai Tinggi dengan dingin. Yang lain tak punya pilihan. Dibandingkan terjebak di sini selamanya, menjalani hidup seperti mayat hidup pun lebih baik daripada terjebak di satu tempat. Setelah menghela napas, mereka tidak punya pilihan lain selain menyetujui dan menelan pil cacing darah satu demi satu. Bagus, sangat bagus. Karena kalian semua dengan tulus memutuskan untuk bergabung dengan gerbang api penyucian, pergilah bersamaku, kata Taois Sungai Tinggi. Tunggu, begitu kata-kata itu terucap, High River Daois menyipitkan matanya, merasakan sesuatu. Menarik, ada yang menantang tempat ini sekarang. Saat suaranya jatuh, sosok Yang Chen sudah muncul di sini. Berdiri di antara awan, Yang Chen memandang kelima Raja Dewa dan Taois Sungai Tinggi yang perkasa. Melihat orang-orang ini, Taois Sungai Tinggi berbicara lebih dulu, hehe, anak muda sekali. Apa kau di sini untuk menantang para Raja Dewa ini? Yang Chen menyadari bahwa Raja Dao ini adalah anggota tingkat tinggi gerbang api penyucian, dan dia telah menyelidiki apa yang terjadi di sini dengan jiwanya. Waktunya tepat. Jika dia datang sedikit lebih lambat, Taois Sungai Tinggi kemungkinan besar sudah membawa orang-orang ini pergi. Dia tidak ingin menunggu beberapa dekade lagi di sini dan berkata perlahan, tepat sekali, aku bertanya-tanya apakah sudah terlambat. Tentu saja, belum terlambat. Selama kau bisa mengalahkan salah satu dari mereka, itu artinya kau punya kekuatan untuk pergi bersamaku. Lalu kau bisa menggantikan salah satu dari mereka. Taois Sungai Tinggi tertawa. Mendengar ini, para ahli tingkat Raja Dewa semuanya menarik napas dalam-dalam. Seorang penantang muncul saat ini, yang tentu saja membuat mereka gelisah. Anak ini pasti Yang Chen. Aku punya sedikit kesan, tapi bukankah dia bertarung dengan beberapa Raja Dewa beberapa waktu lalu dan diburu? Mereka hanya tahu hal-hal ini. Setelah itu, Taois Sungai Tinggi tiba, dan mereka tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di bawah, betapapun besarnya peristiwa itu. Tidak ada yang lebih penting daripada meninggalkan tempat ini. Anak muda, siapa yang akan kau pilih sebagai lawanmu? Taois Sungai Tinggi mengelus jenggotnya. Yang Chen juga berpikir. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia merasa bahwa kelima Raja Ilahi tampaknya memiliki sedikit perbedaan kekuatan, yang seharusnya menjadi alasan tahun-tahun damai di 9.000 Zhang. Dalam kasus itu, ia harus memilih dengan cara lain. Cara apa? Pilih siapapun yang terlihat paling tidak menyenangkan. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Sekte Tai, dan Raja Dewa Hujan Pedang sangat antusias ketika dia bergabung dengan gerbang api penyucian. Yang Chen tidak memiliki perasaan yang baik padanya. Karena dia tidak mempunyai perasaan baik, orang ini tentu saja menjadi sasarannya.
Itu kamu. Yang Chen berkata dengan tenang, menunjuk ke arah Raja Dewa Hujan Pedang. Para Raja Dewa lainnya menghela napas lega. Meskipun mereka tidak berpikir Yang Chen bisa menantang dan mengalahkan mereka, lebih baik tidak membuat masalah tambahan di saat kritis ini. Raja Dewa Hujan Pedang, yang ditunjuk oleh Yang Chen, memiliki mata yang berapi-api, berkata, "Nak, beraninya kau menantangku. Hehe, aku akan segera membuatmu sadar bahwa kau telah memilih lawan yang salah." Yang Chen sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda takut pada Raja Dewa Hujan Pedang dan dengan tenang berkata, "Benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku sadar bahwa aku telah memilih lawan yang salah." Beberapa Raja Dewa di dekatnya senang ketika mereka melihat Yang Chen mengarahkan pandangannya pada Raja Dewa Hujan Pedang. Mereka telah lama tidak senang dengan Raja Dewa Hujan Pedang, tetapi mereka tidak ingin mengatakannya dan juga tidak berniat memprovokasinya. Kalau saja mereka bisa, mereka tidak akan keberatan melihat Raja Dewa Hujan Pedang menderita, tetapi mereka tidak punya kemampuan atau kesempatan. Namun, Yang Chen berani bertindak dan mengambil risiko. Meski menyegarkan, mereka tidak menyangka Yang Chen mampu mengalahkan Raja Dewa Hujan Pedang. Selama bertahun-tahun, banyak Raja Dewa kuat yang mencoba menantang Raja Dewa Hujan Pedang telah dikalahkan. Ada jurang pemisah di antara para Raja Dewa, dan itu tidak mudah untuk dilintasi. Justru karena Raja Dewa Hujan Pedang telah mengalahkan Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya, maka dia memiliki keyakinan seperti itu. Dia menatap Yang Chen dengan dingin dan langsung meraihnya dengan tangan kosong. Kemudian, dao intennya secara mengejutkan menyatu menjadi wujud nyata, berubah menjadi pedang panjang yang tajam. Saat pedang ini muncul, aura pembunuh mengelilingi Yang Chen, dan dia merasakan serangan dao inten. "Jangan khawatir, kau akan tahu." Raja Dewa Hujan Pedang tertawa dingin. Setelah itu, dao inten yang luar biasa langsung berubah menjadi bilah-bilah tajam. Pedang-pedang itu jatuh bagaikan embusan angin dan hujan yang tiba-tiba. Yang Chen tidak tahu kapan, tetapi domain pemahaman telah menyelimutinya. Jika Raja Dewa peringkat lain yang menghadapi domain hujan pedang ini, mereka pasti akan merinding dan merasa kesulitan untuk bertarung. Namun Yang Chen berbeda. Dia menargetkan titik tertentu, mengayunkan tombak panjangnya, dan membidiknya dengan satu tembakan, bor dewa penusuk. Tembakan ini langsung menembus langit. Serangan hujan pedang menghancurkan sebagian besar area di sekitar Yang Chen. Namun, yang menarik perhatiannya adalah pertahanan yang kuat dan kekuatan hujan pedang yang mengesankan. Setelah bor dewa penusuknya bertabrakan dengan hujan pedang, hampir mustahil baginya untuk menghancurkan hujan pedang tersebut. Menerobos hujan pedang yang datang, dia kemudian menargetkan Raja Dewa Hujan Pedang. Namun, saat dia hendak bertindak, hujan pedang yang tak berujung jatuh dari segala arah, mengepung Yang Chen bagai badai hujan lebat. Ketika tetesan hujan muncul, mereka saling terkait dan berkumpul, membentuk bilah-bilah tajam sekali lagi. Jadi begitu, Raja Dewa Hujan Pedang telah memahami dua jenis niat dao, satu adalah makna dao pedang, dan yang lainnya adalah makna dao air. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pemahaman Raja Dewa Hujan Pedang tentang niat dao air berbeda dari niat dao air pada umumnya. Ia memahami bahwa air adalah hujan, dan dengan menggabungkannya dengan niat dao pedang, ia menciptakan hujan pedang yang sekarang. Mirip dengan Piercing God Drill miliknya, keduanya merupakan kombinasi dari dua jenis dao inten untuk membentuk teknik baru. Namun, tidak seperti Piercing God Drill miliknya, Sword Rain menyebar ke area yang luas, sementara Piercing God Drill miliknya mengunci satu target. Inilah mengapa ia dapat menembus Sword Rain yang secara teoritis lebih kuat satu per satu. Kini, hujan pedang dalam jumlah besar jatuh lagi, mengepung Yang Chen dan membuatnya merinding. Pakar Raja Dewa setinggi 9.000 zang ini memang punya beberapa trik di balik lengan bajunya. Jika dia tidak menggunakan tombak Dewa Pembantai, akan sulit untuk menyelesaikan masalah. Namun, dengan adanya Taois Sungai Tinggi, jika dia mengeluarkan tombak Dewa Pembantai, itu akan seperti mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang api. Dari apa yang dapat dilihatnya, penganut Tao Sungai Tinggi tidak tahu bahwa dia memiliki tombak Dewa Pembantai, dan tidak ada tanda-tanda keserakahan dalam ekspresinya. Tombak Dewa Pembantai tidak dapat digunakan. Sekalipun itu berarti mengambil beberapa risiko dan menghadapi beberapa kerugian, dia tidak dapat menggunakannya. Akan tetapi, dalam pertarungan ini, ia bukannya tanpa peluang untuk menang. Dia merilis niat dao ketiganya, niat dao api. Niat dao sang api menghalangi banyak niat dao lawan, dan dia menggunakan niat dao pantang menyerah dan niat dao primitif untuk melawan bersama-sama, nyaris bertahan di dalam hujan pedang. Melihat hal ini, beberapa Raja Dewa secara umum dapat memprediksi hasilnya. Apa yang kuharapkan? Bagaimana mungkin anak ini bisa mengalahkan Raja Dewa Hujan Pedang? Kesenjangannya terlalu besar, mereka bahkan tidak berada di liga yang sama. Tapi anak ini punya beberapa trik, dan sepertinya dia sudah memahami lebih dari satu jenis niat dao. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di domain hujan pedang ini. Tapi, apa pentingnya? Hasilnya sudah cukup jelas. Taois Sungai Tinggi tertawa dingin, dia datang dengan kekuatan penuh, kupikir akan ada sedikit perubahan dalam hasilnya.
Tapi siapa sangka kekuatannya begitu lemah. Aku terlalu berharap padanya. Lupakan saja, toh ini akan segera berakhir. Tepat saat dia hendak memikirkan itu, tiba-tiba embusan angin kencang menderu. Setelah itu, sejumlah besar hujan pedang langsung pecah menjadi sebuah lubang besar, dan Yang Chen dengan ganas menyerbu keluar dari domain. Apa yang digunakannya adalah diferensiasi Tuhan. Itu adalah gabungan jurus mematikan yang terbentuk dari pertemuan tiga niat Dao. Apa? Para Raja Dewa, termasuk Raja Dewa Hujan Pedang, semuanya tercengang saat mereka menatap domain mereka yang hancur dengan mata terbelalak. Poin pentingnya adalah Yang Chen kini menyerbu ke arah Raja Dewa Hujan Pedang dengan kecepatan yang amat cepat. Hal ini sungguh tak tertahankan bagi Raja Dewa Hujan Pedang, yang tidak menyangka Yang Chen akan membalas dan menembus tekniknya. Terlebih lagi, Yang Chen kini mengincarnya dengan kecepatan luar biasa, membuatnya merasa terancam. Pikiran Yang Chen sederhana. Dia dapat menggunakan diferensiasi Tuhan dua kali. Pertama, menerobos pengepungan hujan pedang. Kedua, langsung serang Sword Rain God King dengan pukulan mematikan untuk mengalahkannya dan meraih kemenangan. Ini adalah langkah yang berisiko dan nekat, tetapi hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Hanya dengan melakukan ini ia akan memiliki peluang untuk menang. Jika tidak, di bawah niat Dao yang pekat dan kuat dari seorang Raja Dewa, akan sulit baginya untuk mendekati lawannya. Raja Dewa Hujan Pedang sangat marah, tidak peduli dengan hal lain, dan mengumpulkan sejumlah besar hujan pedang. Setelah itu, sebuah pedang tajam besar terbentuk dan melayang tinggi di udara. Pedang ini dipenuhi dengan niat Dao tertinggi, yang melambangkan serangan terkuat Raja Dewa Hujan Pedang. Raja Dewa Hujan Pedang sedang marah, jarang melihatnya menggunakan pedang sangsi ini. Serangan terkuat ini, yang menggabungkan dua jenis niat Dao-nya, telah terbukti tak terhentikan begitu muncul. Tak terhitung Raja Dewa yang kuat telah mati di bawah pedang tajam ini, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Pedang sangsi ini didasarkan pada niat Dao pedangnya yang matang, dipadukan dengan niat Dao air. Meskipun niat Dao air Raja Dewa Hujan Pedang belum matang dan masih dalam tahap embrio, perpaduan kedua niat Dao ini menghasilkan teknik yang luar biasa mengerikan. Sayang sekali anak ini memaksa pedang sangsi muncul hanya dengan satu pukulan tadi. Terlepas dari menang atau kalahnya, hidup atau mati, setidaknya dia telah menimbulkan beberapa riak. Sayang sekali, dia masih sangat muda dan punya prospek yang jauh lebih besar. Setelah kita pergi, tebing Wanzang mungkin akan berada di bawah kendalinya dalam beberapa dekade. Kenapa dia terburu-buru? Beberapa Raja Dewa berdiskusi dan mendesah dalam hati mereka. Merasakan kengerian pedang sangsi, mereka tahu bahwa bahkan mereka tidak percaya diri untuk mampu menahan serangan pedang yang luar biasa dan dunia lain ini. Pedang sangsi, bunuh dia untukku. Raja Dewa Hujan Pedang melotot ke depan. Sementara itu, Yang Chen juga menggunakan jurus terkuatnya saat ini. Penggabungan tiga niat Dao, Tuhan diferensiasi. Benturan serangan-serangan terkuat ini tidak menghasilkan percikan api yang cemerlang dan memukau, juga tidak menghasilkan suara yang menggetarkan dan mengejutkan. Sebaliknya, seluruh ruang menjadi sunyi. Sekitar 3 tarikan napas setelah keheningan, suara yang memekakkan telinga, seperti auman binatang buas, akhirnya meletus. Tertarik oleh suara ini, banyak orang melihat ke arah tempat ini. Namun, di ketinggian 9.000 zang, mata mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Hanya keempat Raja Dewa Puncak itu yang menatap pemandangan itu, hampir tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Karena Yang Chen telah sepenuhnya menekan pedang sangsi. Mustahil, mustahil. Raja Dewa Hujan Pedang merasakan pedang sangsinya perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, pupil matanya mengecil, dan matanya melebar. Lalu, dalam sekejap, pedang sangsi hancur berkeping-keping. Suara berderak terdengar saat niat Dao diferensiasi Dewa Yang Chen menyatu dan berputar, menembus tepi pedang sangsi dan lenyap dalam sekejap. Selanjutnya, terdengar suara pelan. Mata semua orang terbelalak kaget, hati mereka bergetar. Yang Chen telah menang. Ya, Yang Chen telah menang, meraih kemenangan dalam pertarungan sengit ini. Ia menjadi kuda hitam terbesar di tebing Wanzang, merebut tahta milik Raja Dewa Hujan Pedang di saat-saat terakhir, dan menjadi salah satu dari 5 kekuatan teratas. Pada saat ini, Raja Dewa Hujan Pedang berlumuran darah, tubuhnya terkoyak dengan lubang besar. Namun, sebagai seorang ahli Raja Dewa, ia memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun terluka parah, ia tidak terbunuh oleh serangan diferensiasi Dewa Yang Chen. Yang Chen juga cukup terkejut. Pada titik ini, diferensiasi dewanya telah dilepaskan 2 kali, dan tidak banyak lagi niat Dao yang tersisa. Bahkan jika dia ingin memberikan pukulan fatal kepada lawannya, dia tidak berdaya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia telah menang dengan mantap. Ini benar-benar mengejutkanku, Taois Sungai Tinggi tertawa, lalu berkata dengan terkejut, Yang Chen, selamat atas kemenanganmu. Kalau begitu, kau bisa mengganti Raja Dewa Hujan Pedang dengan salah satu dari 5 tempat yang tersisa. Hujan Pedang, sepertinya kau harus menunggu di sini selama beberapa dekade lagi. Tubuh Raja Dewa Hujan Pedang bergetar, dan meskipun kinya lemah, tidak ada masalah dalam berbicara. Ia meraung, tidak, jangan tinggalkan aku.
Taois Sungai Tinggi, aku telah setia padamu. Jika kau menggantikanku, orang ini mungkin tidak akan setulus aku padamu. Aku mungkin kalah, tetapi kesetiaanku dapat disaksikan oleh langit dan bumi. Kumohon beri aku kesempatan atas dasar ini. Aku berjanji akan setia pada gerbang api penyucian. Melihat Raja Dewa Hujan Pedang dalam keadaan menyedihkan memohon belas kasihan, Raja Dewa lainnya menggelengkan kepala. Taois Sungai Tinggi mencibir, kesetiaan. Raja Dewa Hujan Pedang, berhentilah mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan itu dan pergilah. Aku tidak suka beberapa orang yang memohon belas kasihan sebagai pecundang. Itu cukup memuakkan. Ketakutan muncul di mata Raja Dewa Hujan Pedang, tidak mampu menahan atau mempertanyakan kata-kata Taois Sungai Tinggi. Dia yakin jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia pasti akan dibunuh oleh High River Daois. Memikirkan hal ini, amarah dan rasa sakit membanjiri hati Raja Dewa Hujan Pedang. Awalnya ia berpikir bahwa kesetiaannya yang awal akan memberinya perlakuan istimewa, tetapi ia tidak pernah menyangka akan berakhir dalam situasi seperti itu. Yang terpenting, sebagai pecundang, dia gagal meninggalkan tebing Wanzang dan juga meminum pil cacing darah. Siapa yang akan mengendalikan kehidupan dan kematiannya di masa depan? Jika penawar pil cacing darah tidak diberikan tepat waktu, dia niscaya akan mati. Memikirkan kesetiaannya yang konyol di awal, Raja Dewa Hujan Pedang diam-diam mengejek dirinya sendiri. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Menatap Yang Chen bagai harta karun, Taois Sungai Tinggi berkata, aku tidak keberatan mengatakan beberapa patah kata lagi kepadamu. Anak muda, jika kau ingin pergi, kau harus bergabung dengan gerbang api penyucian, dan mengambil pil cacing darah di tanganku untuk meninggalkan api penyucian darah. Mendengar ini, Yang Chen berpikir keras. Taois Sungai Tinggi tidak berkata apa-apa, karena Yang Chen harus membuat pilihan. Ia mengira Yang Chen akan membuat pilihan yang sama seperti para raja dewa lainnya dan bergabung dengan gerbang api penyucian. Namun, yang mengejutkannya, Yang Chen tampaknya tidak begitu pandai memanfaatkan kesempatan itu. Saya menolak bergabung dengan gerbang api penyucian, kata Yang Chen. Apa? Seru Taois Sungai Tinggi dan raja dewa lainnya, semuanya terkejut. Para raja dewa itu mengira Yang Chen sudah gila. Sekalipun Yang Chen masih berpikir begitu, tak perlu mengatakannya seperti ini. Bukankah tindakan ini seperti mencari kematian? Taois Sungai Tinggi mencibir, kalau begitu kau bisa menunggu di sini selama beberapa dekade lagi sampai kau menemukan jawabannya. Namun, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Penatua Gaohe, kata Yang Chen, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bermanfaat bagi semua orang. Mendengar kata-kata Yang Chen, Taois Sungai Tinggi awalnya tidak peduli. Namun, kata terakhir, manfaat, membangkitkan minatnya. Yang Chen tidak terlihat seperti orang bodoh, jadi dia penasaran. Namun, Taois Sungai Tinggi sedang tidak senang, dan ia berbicara dengan suara dingin, hehe, menarik. Aku ingin tahu pertanyaan apa yang kau miliki. Jika kau membodohiku, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu hidup lama. Pidato semacam itu tiba-tiba memberikan secercah harapan bagi Raja Dewa Hujan Pedang yang patah semangat. Yang Chen ini sepertinya sedang berada di jalan menuju kematian. Apakah dia benar-benar berpikir ada jalan keluar selain hidup di bawah kendali gerbang api penyucian? Yang Chen tidak panik, dan berkata, sekarang, apakah gerbang api penyucian sangat membutuhkan alkemis? Bagaimana kau tahu itu? Tanya Taois Sungai Tinggi dengan bingung. Saya akhirnya dibawa ke sini karena teman saya adalah seorang alkemis yang sangat hebat dan luar biasa, kata Yang Chen. Mulut Taois Sungai Tinggi melengkung membentuk senyum, itu benar, tapi apa hubungannya denganmu? Yang Chen berkata, saya juga seorang alkemis, dan tanpa rasa malu, saya pikir tingkat alkimia saya bahkan lebih tinggi daripada teman saya. Mendengar ini, Taois Sungai Tinggi menyipitkan matanya dengan ragu, nak, apa kau pikir aku bodoh? Kau seorang alkemis. Berapa umurmu? Aku memang terkejut dengan tingkat kultivasimu, tapi aku tidak percaya kau juga berlatih alkimia. Yang Chen berkata, Penatua Gaohe, aku tidak punya cara untuk membuatmu percaya padaku. Tapi aku ingin mengatakan bahwa jika sektemu benar-benar membutuhkan alkemis, mengabaikan kekuatanku dalam alkimia mungkin akan sangat menyulitkan sektemu untuk menemukan kesempatan kedua seperti ini. Dia masih percaya diri pada alkimia, dan kepercayaan dirinya tidak pernah berubah. Sombong, teriak Taois Sungai Tinggi, tetapi tidak langsung menyangkalnya, dan malah bertanya, tapi aku penasaran, siapa temanmu? Temanku bernama Moon Zider Saintes, kata Yang Chen. Daois Sungai Tinggi mengelus dagunya lalu berkata dengan dingin, Santa Bulan Sitar, aku ingat, dia adalah target utama gerbang api penyucian kita. Meskipun aku tidak tahu seberapa tinggi level alkimianya, karena dia terdaftar sebagai target utama, level alkimianya setidaknya harus berada di tahap alkemis agung, tidak rendah. Kau bilang level alkimiamu lebih tinggi darinya. Omong kosong, bagaimana aku bisa percaya padamu? Raja ilahi lainnya juga merasa Yang Chen melebih-lebihkan. Alkemis agung adalah level yang sangat langka dimanapun. Mustahil bagi pemuda seperti Yang Chen untuk mencapai atau melampaui level ini. Memang, tingkat alkimiaku lebih tinggi darinya.
Yang Chen tidak bermaksud menjelaskan, dia hanya mengulanginya sekali lagi. Mendengar ini, Taois Sungai Tinggi merasa semakin geli. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kalau tidak, kalau aku tahu aku telah ditipu, nasibmu akan lebih buruk daripada kematian. Tingkat alkimia saya lebih tinggi darinya, kata Yang Chen. Pada titik ini, kesopanan tidak ada artinya. Taois Sungai Tinggi tertawa terbahak-bahak, baiklah, katakan padaku, bagaimana tingkat alkimiamu lebih tinggi darinya. Aku bisa membimbingnya, kata Yang Chen dengan acuh tak acuh. Menarik, penganut Taoisme Sungai Tinggi berhenti membuang-buang kata, baiklah, aku akan percaya padamu, tetapi meskipun kau seorang alkemis, kau tetap harus meminum pil cacing darah. Aku tidak akan minum pil cacing darah ini. Aku hanya akan membuktikan bahwa aku seorang alkemis dan akan membantu gerbang api penyucian dengan kemampuan alkimiaku. Namun, aku tidak akan bergabung dengan gerbang api penyucian, dan aku juga tidak akan minum pil cacing darah ini, kata Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Dia punya batasnya. Tidak seperti yang lain, dia memiliki Ye Kun sebagai perlindungan dan tidak perlu melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Lagi pula, Taois Sungai Tinggi hanya mencoba mengujinya. Seluruh gerbang api penyucian sudah sangat membutuhkan alkemis. Bagus. Taois Sungai Tinggi berkata, aku tidak akan memaksamu minum pil cacing darah. Tapi kau harus siap dihukum berat dan berharap mati jika kau mengacaukan alkimia. Yang Chen tetap tenang, tidak menghiraukan. Yang lain tidak tahu apakah harus iri atau cemburu pada Yang Chen. Dia bahkan tidak perlu bergabung dengan gerbang api penyucian atau meminum pil cacing darah untuk meninggalkan api penyucian darah. Itu sungguh menjengkelkan. Ngomong-ngomong, aku bisa mengeluarkan seseorang dari Blood Purgatory, kan? Kata Yang Chen. Kalian masing-masing dapat mengeluarkan satu orang, tetapi hanya satu orang, tidak lebih, kata Taois Sungai Tinggi. Qin Fangxin, keluar, kata Yang Chen. Qin Fangxin telah memperhatikan dengan saksama dari bawah. Ia telah menyaksikan pertarungan Yang Chen dengan Raja Dewa Hujan Pedang dan negosiasinya dengan Taois Sungai Tinggi, merasa seperti ada batu berat di hatinya. Itu adalah pengalaman yang mendebarkan. Sekarang dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian Yang Chen. Ada yang mau bawa seseorang. Kalau tidak, Ben akan membawa kalian pergi sekarang, kata High River Daois. Saya tidak membutuhkannya, saya tidak punya harta benda. Aku juga tidak membutuhkannya. Aku tidak punya teman atau keluarga, jadi jangan repot-repot. Para ahli tingkat Raja Dewa berdiskusi satu sama lain, dan tak seorang pun ingin membawa pergi seseorang. Taois Sungai Tinggi berhenti bicara dan membawa mereka menjauh dari tebing Wanzang. Akhirnya, mereka berhasil menembus batasan formasi Blood Purgatory dan meninggalkan area mimpi buruk ini. Ketika mereka meninggalkan Blood Purgatory dan sepenuhnya memasuki dunia luar, semua orang menarik napas, merasakan udara, dan bahkan para Raja Ilahi pun matanya sedikit berkaca-kaca. Beberapa dari mereka telah terperangkap di sini selama ratusan tahun atau bahkan lebih lama. Dari awal sebagai dewa sejati biasa di tahap kesempurnaan agung, mereka nyaris tak bertahan hidup, dan tumbuh menjadi Raja Dewa, lalu meninggalkan tempat ini, mengalami hidup dan mati. Qin Fangxin tidak terkecuali, dan sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menahan tangis. Yang Chen, di sisi lain, tampak tenang karena ia baru berada di Blood Purgatory kurang dari setengah tahun. Namun, meskipun belum setengah tahun, terlalu banyak hal yang terjadi selama periode ini yang telah membawa perubahan besar baginya. Dia yakin bahwa setelah melalui cobaan di api penyucian, dia kini dianggap sebagai sosok yang berkuasa. Penatua Gaohe, kemana kau akan membawa kami? Tanya para Raja Dewa begitu mereka meninggalkan api penyucian darah. Mulut Taois Sungai Tinggi melengkung membentuk senyuman, dan dia berkata perlahan, kau akan tahu saat kita sampai di sana. Mendengar hal itu, para Raja Dewa saling berpandangan dan merasa penasaran. Pada saat yang sama, Yang Chen merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya ada rencana tersembunyi di balik kata-kata Taois Sungai Tinggi. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Purgatory Gate mati-matian dan gila-gilaan mencoba merekrut para alkemis, bahkan sampai menggunakan ahli tahap nirvana. Apa tujuan orang-orang ini menculik para alkemis? Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dibawa ke tempat khusus karena dia meninggalkan Blood Purgatory sebagai seorang alkemis, tidak seperti yang lain. Namun tampaknya hal itu tidak terjadi. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa ada hubungan antara Blood Purgatory dan para alkemis. Atau lebih tepatnya, dalam rencana gerbang Purgatory, para ahli dan alkemis Raja Dewa ini sangat diperlukan. Anehnya, kelompok itu dipimpin oleh High River Daois ke sebuah istana besar berwarna merah darah di mana tampak darah mengalir. Pembangunan istana itu sungguh mengagumkan, tanpa disadari menggugah rasa kagum masyarakat. Masuk ke dalam bahkan lebih mengejutkan lagi. Banyak tokoh kuat berdiri berjajar. Ada banyak sekali ahli tingkat dewa sejati, diikuti oleh para ahli tahap pencerahan, dan para ahli tahap nirvana. Kalau cuma sedikit, mungkin bukan masalah besar. Tapi dalam skala ini, tidak berlebihan kalau dibilang separuh kekuatan gerbang api penyucian ada di sini. Yang Chen pasti tidak akan percaya kalau dia tidak sedang merencanakan sesuatu yang besar.
Apa yang sebenarnya ingin dilakukan orang-orang gila dari gerbang api penyucian ini? Gumam Yang Chen dalam hati. Dia melihat para ahli di tingkat Raja Dewa dan Raja Dewa di antara orang-orang itu, dan di antara tahap pencerahan, ada para ahli di tingkat Raja Dao dan para ahli di tingkat Raja Dao. Terlebih lagi, ada master tahap pencerahan yang bahkan lebih kuat dari Raja Dao. Raja Dao dan Raja Dao bersesuaian dengan Raja Dewa dan Raja Dewa. Sederhananya, selama seorang ahli tingkat Raja Dewa memasuki tahap pencerahan, mereka akan menjadi Raja Dao. Raja Dao dan Raja Dao jauh lebih umum daripada Raja Dewa dan Raja Dewa. Bukan karena mereka umum, tetapi di alam yang sama, proporsi Raja Dao dan Raja Dao di antara yang berkuasa jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena begitu mereka memasuki tahap pencerahan, mereka mengembangkan niat Dao dan mencapai periode pertumbuhan dan kedewasaan dengan lebih mudah. Lagi pula, berapa banyak talenta yang telah ditawan oleh Purgatory Gate selama bertahun-tahun. Diolah dengan Blood Purgatory, mereka melatih 5 orang setiap beberapa dekade. Ada banyak sekali Dewa Raja dan Dewa Raja yang seperti ini. Yang Chen merasa semakin tidak nyaman dengan suasana tersebut. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Gao He Dao Jun dan kelompoknya. Kemudian, 2 tetua yang kuat muncul dan berhenti di depan Gao He Dao Jun. Gao He, kau benar-benar lambat. Pribadi tertinggi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apakah ini bakat terbaik generasi ini? Serahkan semuanya. Tidak masalah, tapi dia pengecualian. Gao He Dao Jun menunjuk Yang Chen. Kenapa? Kedua ahli alam pencerahan bertanya serempak. Gao He Dao Jun berkata dengan tenang, dia seorang alkemis, dan tingkat alkimianya sangat tinggi. Kami mengabaikannya dan menempatkannya di api penyucian darah. Saya memiliki mata yang jeli untuk bakat dan menemukannya. Saya ingin membawanya ke pribadi tertinggi. Mungkin dia bisa berkontribusi pada alkimia. Para ahli alam pencerahan lainnya melirik Yang Chen dengan jijik, dan berkata, Gao He, apa kau sudah buta? Pernahkah kau melihat alkemis semudah itu? Kemampuan alkimia sulit dinilai. Orang tua ini mengandalkan penilaiannya sendiri dan tidak membutuhkan campur tanganmu. Gao He Dao Jun melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk tidak membuang-buang kata lagi. 2 pakar alam pencerahan lainnya mencibir, lalu membawa keempat pakar Raja Dewa lainnya pergi. Melihat ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan apapun, jadi dia mengikuti Gao He Dao Jun lebih jauh ke dalam. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat aura yang ia rasakan. Bahkan para ahli tahap nirvana pun, ia melihat 2 di antaranya. Di antara mereka, ada naga jahat tertinggi yang dikenal Yang Chen. Untuk diketahui, orang yang menangkapnya dan membawanya ke api penyucian darah ini adalah naga jahat tertinggi ini. Naga jahat tertinggi jelas memiliki kesan tentang Yang Chen. Melihat Yang Chen, ia sedikit menyipitkan mata, memperlihatkan ekspresi terkejut. Namun, ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya memperhatikan dalam diam. Yang Chen melihat sekeliling dan menyebarkan jiwa sucinya, segera menemukan seseorang yang dikenalnya. Nona Yuekin, seru Yang Chen kegirangan. Saintes Moonzider juga ada di antara kerumunan. Ia segera menyadari kehadiran Yang Chen dan melambaikan tangan kecilnya, ingin menyapa Yang Chen. Putri Yuekin. Qin Fangxin melihat Yuekin dan mengungkapkan kegembiraannya. Dia jelas sangat akrab dengan Sang Dewi Bulan. Sepertinya kau benar-benar mengenal Yuekin. Hanya saja, tidak jelas apakah kemampuan alkimia yang kau klaim itu benar atau salah, kata Gao He Dao Jun dingin. Selagi mereka berbincang, mereka akhirnya mencapai bagian dalam aula utama. Di bagian terdalam, terdapat hingga 4 ahli tahap nirvana yang hadir. Namun, para ahli tahap nirvana ini tampak lebih seperti hiasan. Yang mereka dampingi adalah ahli tahap nirvana lainnya. Pakar tahap nirvana ini memiliki aura yang luar biasa kuat, menakutkan, dan dahsyat. Meskipun ia juga seorang pakar tahap nirvana, auranya jauh lebih unggul daripada pakar tahap nirvana lainnya. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, merasakan aura yang terpancar dari orang ini. Ia menelan ludah dengan gugup, tidak tahu seberapa kuat orang ini. Perlu diketahui bahwa Master Istana 9 Surga seharusnya berada di puncak tahap nirvana, tetapi aura orang ini lebih kuat daripada Master Istana 9 Surga, dan jauh lebih kuat dari itu. Tampaknya ada tanda-tanda terobosan ke panggung besar. Saya memberi hormat kepada Dewa Iblis Surgawi. Gao He Dao Jun berkata dengan hormat ketika dia melihat ahli tahap nirvana dikelilingi oleh yang lain. Mendengar ini, mata Yang Chen terbelalak. Itu tidak benar. Orang ini adalah ahli tahap nirvana, kan? Mengapa Gao He Dao Jun memanggilnya penguasa surgawi? Bukankah Heavenly Venerate merupakan gelar untuk panggung agung? Sementara Yang Chen penasaran, dia mengamati dengan tenang. Dewa Iblis penguasa surgawi sedang duduk di tengah formasi, ditemani beberapa ahli tahap nirvana. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia berkata, apakah persembahan kurban yang paling segar sudah disiapkan dengan benar? Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka sudah dibawa ke altar. Namun, karena beberapa perubahan, anak ini belum dibawa. Dia seorang alkemis yang sangat hebat. Jadi, kupikir, kata Gao He Dao Jun sambil tersenyum memuja.
Persembahan kurban. Yang Chen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tahu segalanya tidak akan sesederhana ini. Sekarang, dengan formasi ini, Dewa Iblis penguasa surgawi kemungkinan besar sedang mempraktikkan teknik yang mengguncang bumi, tanpa banyak pengorbanan. Para raja ilahi elit itu mungkin telah dikorbankan. Keluar dari sarang harimau dan masuk ke sarang serigala. Menjadi korban persembahan hampir merupakan situasi kematian yang pasti. Namun, ada begitu banyak orang kuat di sini, jadi bahkan jika Gao He Dao Jun mengungkapkan semua ini, itu tidak akan menimbulkan riak apapun. Yang Chen hanya bisa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lagi pula, dia di sini sebagai seorang alkemis. Seharusnya tidak seburuk menjadi korban. Dewa Iblis penguasa surgawi melirik Yang Chen, lalu berkata, aura ramuan itu lumayan. Dia alkemis yang hebat. Seharusnya dia tidak jauh berbeda dari alkemis lain di sini. Mungkin dia bisa memurnikan dan dewa darah penciptaan. Mendengar penilaian Dewa Iblis penguasa surgawi terhadap Yang Chen, Gao He Dao Jun menghela napas lega. Tampaknya penilaiannya benar. Ia tidak menyangka Yang Chen, yang masih semuda itu, benar-benar memiliki prestasi alkimia yang luar biasa. Yang Chen terkejut. Dewa Iblis surgawi mampu menilai kemampuan alkimianya hanya dari auranya. Ini sungguh mengesankan. Tapi apa sebenarnya dewa darah penciptaan dan ini? Dengan kata, penciptaan, yang terlibat, pil ini mungkin tidak sesederhana itu. Singkirkan dia untuk saat ini. Para alkemis ini hanya untuk dijadikan cadangan. Selama lima dan jahat tidak gagal, para alkemis ini tidak akan berguna, kata Dewa Iblis penguasa surgawi dengan dingin. Gao He Dao Jun tersenyum sinis, aku mengerti, anak kecil, pergilah dan berdiri di barisan itu. Yang Chen melirik barisan yang ditunjuk Gao He Dao Jun, dan menyadari bahwa itu adalah barisan tempat saintes Yue Qin berada. Seluruh barisan itu tampaknya merupakan tempat berkumpulnya para alkemis yang diculik. Yang Chen dan Qin Fangxin pergi bersama untuk menemui orang suci Yue Qin. Ketika Yue Qin saintes melihat Yang Chen, ia sangat gembira, Yang Chen, aku sangat senang kau masih hidup. Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Nona Yue Qin, apakah Anda dianiaya? Yang Chen bertanya dengan cemas juga. Tidak, aku baik-baik saja. Meskipun mereka menculikku di sini, mereka tidak melakukan hal yang tidak bisa kutoleransi. Wanita suci Yue Qin menggigit bibirnya. Bagus. Yang Chen tersenyum. Putri Yue Qin, senang sekali bertemu denganmu lagi. Qin Fangxin dan Yue Qin saintes jelas merupakan kenalan lama. Setelah melihat Qin Fangxin, Yue Qin saintes mulai menyusulnya juga. Sementara itu, Yang Chen berdiri di tengah kerumunan, mulai berpikir tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Ada juga banyak alkemis di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka sudah tua dan melihat sekeliling dengan ketakutan dan panik, tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat yang sama, naga jahat tertinggi melangkah maju, dengan hormat menyapa Dewa Iblis penguasa surgawi, para kurban telah tiba di posisi yang ditentukan, siap untuk mempersembahkan diri mereka kapan saja. Bolehkah saya tahu kapan pemurnian eliksir akan dimulai? Dewa Iblis penguasa surgawi berkata perlahan, karena pengorbanan sudah dilakukan, saatnya bagi 5 pil jahat untuk memulai alkimia. Ya, Evil dan Five sudah siap, dan pil Furnace juga sudah siap, kata Evil Dragon Supreme. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu saat yang tepat. Jangan menunda lagi. Orang-orang yang mengaku saleh itu tidak akan memberi kita banyak waktu, kata Dewa Iblis penguasa surgawi tanpa ekspresi. Mendengar perkataan Dewa Iblis penguasa surgawi, orang-orang di bawah tidak berani mengendur, dan segera bersiap untuk alkimia. Setelah itu, kelima tetua yang dikenal sebagai lima dan jahat juga mendekat dari berbagai arah. Kelima tetua ini mengenakan jubah berdarah, memancarkan aura jahat dan menyeramkan. Penampilan mereka menarik perhatian banyak orang, dan tidak diragukan lagi, mereka menjadi fokus alkimia masa kini. Setibanya di sana, kelima orang itu membungkuk hormat kepada Dewa Iblis penguasa surgawi, menunjukkan ketulusan mereka. Setelah memberi hormat kepada penguasa surgawi, mereka langsung menuju tungku pil ekstra besar di tengah. Pengalaman luas Yang Chen memungkinkannya untuk melihat sekilas bahwa tungku pil ini bukanlah tungku pil biasa. Ini adalah tungku pil penciptaan yang dibuat khusus. Terlebih lagi, yang membedakannya dari tungku pil penciptaan lainnya adalah bahwa tungku ini hanya cocok untuk memurnikan satu jenis ramuan saja. Itu pasti dewa darah penciptaan dan keberadaan tungku pil ini khusus untuk memurnikan dewa darah penciptaan dan yang menunjukkan betapa pentingnya ramuan ini. Gerbang api penyucian telah menyiapkan segalanya tanpa kelalaian, dengan sangat mementingkan alkimia. Lima dan jahat telah sepenuhnya siap dan duduk di 5 posisi di sekitar tungku pil super, memusatkan seluruh perhatian mereka pada tungku pil. Mereka tampak serius dan berhati-hati, seperti menghadapi musuh besar, tak berani mengendur sedikit pun. Mulailah, kata naga jahat tertinggi di sampingnya. Selanjutnya, sekelompok orang menyiapkan sejumlah besar bahan dan menempatkannya di samping tungku pil. Baru pada saat itulah lima dan jahat memulai proses pemurnian dengan menyalakan api dan melemparkan material ke dalamnya. 5 orang memurnikan ramuan bersama-sama. Bukan hal yang aneh jika banyak orang memurnikan eliksir bersama-sama.
Jika situasi seperti itu terjadi, artinya eliksir yang dimurnikan memiliki nilai yang luar biasa. Mengapa? Karena satu orang tidak dapat mengendalikan proses pemurnian, dan dibutuhkan 5 orang untuk berbagi tugas menyelesaikannya. Tingkat eliksir ini jauh melampaui tingkat alkimia kelima orang tersebut. Dari apa yang bisa dilihat sekarang, meskipun 5 dan jahat tidak sebaik alkemis lainnya, mereka jelas berada di level alkemis agung. Teknik mereka luar biasa, dan dengan 5 orang yang bekerja sama, sulit membayangkan betapa berharganya dan Dewa Darah Penciptaan. Gerbang api penyucian telah menaruh semua harapan mereka pada 5 dan jahat, pikir Yang Chen, kami para alkemis sepenuhnya di sini sebagai personel cadangan untuk 5 dan jahat. Jika 5 dan jahat berhasil menyempurnakan Dewa Darah Penciptaan maka tidak ada gunanya bagi kami dan nasib kami bahkan tidak perlu dipertimbangkan. Pada awalnya, dia mengira gerbang api penyucian akan dengan baik hati menumbuhkan raja-raja ilahi dan raja-raja ilahi untuk melayani tujuan mereka sendiri, tetapi sekarang tampaknya tempat dengan yin dan saki yang begitu berat seperti gerbang api penyucian penuh dengan orang-orang egois yang tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika para raja ilahi itu dapat digunakan sebagai korban, nasib para penguasa ilahi yang maha kuasa ini tidak akan jauh lebih baik. Yang Chen, apakah menurutmu 5 pil jahat dapat memurnikan pil Dewa Darah Penciptaan? Tanya Saintes Zider Bulan. Yang Chen menggelengkan kepalanya, entahlah, tapi kalau mereka bisa memurnikannya, hidup kita hampir musnah. Saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar mereka tidak berhasil memurnikan ramuan itu. Saintes Munzider tidak bodoh, setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia tahu bahwa situasinya mengerikan. Yang Chen mengamati 5 dan jahat dengan penuh perhatian. Teknik alkimia 5 dan jahat sangat canggih. Menurut Yang Chen, masing-masing dari kelimanya memiliki keterampilan alkimia yang lebih unggul daripada Saintes Zider Bulan. Dengan gabungan tingkat alkimia dari kelimanya, diperkirakan bahwa meskipun itu bukan pil dewa yang sempurna, masih ada kemungkinan tinggi bahwa mereka dapat memurnikannya menjadi pil ilahi tertinggi. Hati Yang Chen pasti gelisah, dan tangannya mengepal diam-diam saat dia menyaksikan kejadian itu. Waktu berlalu, suasana menjadi tegang untuk beberapa saat, dan mata semua orang tertuju pada Evil dan Five. Tentu saja, Dewa Iblis Penguasa Surgawi berharap agar 5 pil jahat dapat memurnikan ramuan tersebut, tetapi pikiran Yang Chen sepenuhnya berlawanan dengan mereka. Tak lama kemudian, Yang Chen melihat secercah harapan. Dia telah mengamati dengan seksama 5 dan jahat, tidak hanya berharap pemurnian pil mereka gagal tetapi juga mempelajari teknik alkimia mereka. Dia menghafal metode mereka dalam pikirannya, yang akan bermanfaat untuk praktik alkimia masa depannya. Karena itu, ia menyadari adanya beberapa kesalahan pada teknik alkimia 5 dan jahat pada tahap selanjutnya. Awalnya semuanya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, proses penyempurnaan tampak menjadi semakin sulit. Akhirnya, 5 dan jahat tak mampu mengendalikan ritme. Proses pemurnian pun runtuh seketika. Satu kesalahan mengganggu koordinasi mereka, dan ritme alkimia kelimanya pun hancur total. Saat ritmenya terganggu, ramuan itu hancur seketika. Tungku pil mengeluarkan suara menggelegak, dan aroma ramuan yang memuakkan tercium darinya. Pilnya hancur. Melihat ini, Yang Chen dan yang lainnya menghela napas lega. Dengan kegagalan pemurnian pil 5 pil jahat, itu berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, yang membuat semua orang ngeri, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba muncul di tungku pil, mengubahnya kembali ke keadaan semula. Ramuan dan kondisi tungku pil kembali persis seperti saat pertama kali ditempatkan di dalamnya. Apakah bahan ramuan yang rusak telah kembali ke keadaan semula? Yang Chen tercengang. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Bagaimana mereka melakukannya? Setelah diamati lebih dekat, ia menemukan perangkat formasi seperti kompas di dasar tungku pil. Dilihat dari energi yang terpancar dari perangkat formasi ini, jelaslah itu adalah senjata suci yang luar biasa. Namun fakta bahwa senjata suci ini dapat mengembalikan bahan ramuan ke keadaan semula adalah hal yang belum pernah terdengar. Jika hal ini dapat dilakukan terus-menerus, bukankah berarti ramuan tersebut dapat disempurnakan tanpa batas? Dewa Iblis Penguasa Surgawi berkata dengan tenang, alat ilahi rajaku telah menyerap sejumlah besar kekuatanku dan dapat memutarbalikkan waktu tanpa syarat di wilayah tertentu 100 kali. Kau punya 3 kesempatan untuk menyempurnakan dan Dewa Darah Penciptaan, dan kau telah menghabiskan salah satunya. Kuharap kau menghargai 2 kesempatan yang tersisa. Merasakan hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuh mereka, Evil dan Five tahu taruhannya tinggi. Mereka tak berani meremehkan tugas itu dan mulai menyempurnakannya dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Setelah mengalami kegagalan sekali, Evil dan Five menjadi lebih serius selama percobaan kedua mereka. Melihat ini, Yang Chen tak kuasa menahan rasa dingin di hatinya. Masih ada 2 kesempatan lagi. Jika memang begitu, niscaya akan jauh lebih berbahaya bagi para alkemis ini. Sekarang mereka hanya bisa berdoa agar 5 dan jahat gagal lagi dalam alkimia.
Yang Chen memperhatikan tanpa berkedip, hatinya semakin gelisah. Namun, ia segera merasa lega. Awalnya ia mengira pemurnian kedua Dewa Darah Penciptaan dan oleh Lima dan Jahat akan menghasilkan peningkatan yang signifikan, dan bahkan mungkin berhasil. Namun, setelah melihat upaya mereka, ia mendapati bahwa mereka hampir tidak mengalami kemajuan. Setelah dipikir-pikir lagi, Yang Chen tidak dapat menahan senyum dalam hatinya. Bukannya dia menyombongkan diri, tapi tidak semua orang punya bakat luar biasa di bidang alkimia. Jika dia bisa menyempurnakannya, percobaan kedua pasti akan jauh lebih baik daripada yang pertama. Namun bukan berarti Evil dan Five dapat melakukannya dengan baik. Tidak banyak perbedaan antara percobaan kedua dan pertama mereka, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah membuat beberapa kemajuan. Namun, peningkatan kecil ini masih jauh dari cukup untuk mendukung keberhasilan pemurnian Dewa Darah Penciptaan dan setelah satu putaran penyulingan, Yang Chen hampir dapat memprediksi kapan mereka akan selesai menyuling. Performa mereka sedikit lebih baik daripada sebelumnya, tetapi ritme keruntuhan mereka serupa. Setelah bertahan cukup lama, mereka akhirnya gagal. Untuk kedua kalinya, Tungku Pil masih hancur. Melihat hal ini, Dewa Iblis Penguasa Surgawi menjadi tidak sabar, mengendalikan alat ilahi rajanya untuk mengembalikan Tungku Pil ke keadaan semula. Yang Chen memperhatikan dengan seksama dan berkata pada dirinya sendiri, waktu berubah. Memang, fungsi alat ilahi raja ini adalah untuk mengubah waktu. Namun, kemampuannya untuk mengubah waktu terbatas, dan hanya bisa dilepaskan dalam area tertentu dan hanya bisa mengubah jangka waktu tertentu. Itu adalah pilihan yang bagus untuk alkimia. Kau hanya punya satu kesempatan lagi. Dewa Iblis Surgawi Sovereign memiliki harapan besar pada Lima dan Jahat, tetapi melihat dua kegagalan mereka, dia berkata dengan muram. Lima dewa jahat dan bergidik, mengetahui betapa kuatnya Dewa Iblis Penguasa Surgawi, mereka tidak berani ragu. Di bawah tekanan, mereka segera memulai upaya pemurnian ketiga mereka. Harus dikatakan bahwa menghadapi tekanan dari Dewa Iblis Penguasa Surgawi, pemurnian Lima dan Jahat menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan daripada yang kedua kalinya. Akan tetapi, peningkatan ini masih jauh dari sebanding dengan tugas besar penyempurnaan Dewa Darah Penciptaan dan keterampilan alkimia yang dibutuhkan untuk dan Dewa Darah Penciptaan terlalu tinggi. Awalnya, Yang Chen tidak bisa mengukur level yang dibutuhkan, tetapi sekarang dia bisa memperkirakannya. Dengan kemampuan Lima dan Jahat saja, mereka mungkin tidak akan mampu memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan seperti yang dipikirkannya, meskipun Lima dan Jahat membuat kemajuan luar biasa, mereka masih gagal dalam upaya ketiga untuk menyempurnakan Dewa Darah Penciptaan dan setelah banyak berjuang. Tungku Pil masih hancur. Dewa Iblis Penguasa Surgawi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, kalian sekelompok orang yang tidak berguna. Melihat kemarahan Dewa Iblis Penguasa Surgawi, Lima dan Jahat ketakutan, berkeringat deras, dan memohon dengan lantang, Tuan Yang Mulia Surgawi, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Kami benar-benar tidak bisa memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan dengan kemampuan kami. Tolong ampuni nyawa kami. Jika kau tak mampu memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan, apa gunanya aku bagimu? Dengan geram, Dewa Iblis Penguasa Surgawi mengayunkan telapak tangannya dan menyerang dengan niat daunnya. Lima dan Jahat bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dilenyapkan di tempat. Tak ada darah atau mayat yang tertinggal, semuanya terhapus dalam sekejap. Melihat ini, semua alkemis yang hadir, termasuk Yang Chen, tidak dapat menahan gemetar ketakutan. Yang Chen tidak dapat menyangkal bahwa para alkemis berada dalam bahaya besar hari ini. Dewa Iblis Penguasa Surgawi adalah sosok yang tidak masuk akal. Dia bahkan membunuh para alkemis kunci yang dilatih oleh gerbang api penyucian, seperti Lima dan Jahat, tanpa ragu. Bukankah nasib mereka sebagai alkemis akan lebih menyedihkan? Jika mereka gagal memurnikan pil tersebut, kemungkinan besar mereka akan dibunuh di tempat tanpa berpikir dua kali. Mengenai keberhasilan dalam penyulingan, Yang Chen juga tidak berpikir mereka bisa bertahan. Dengan mengingat hal ini, mata Yang Chen mulai berputar. Meninggalkan hidupnya sendiri di tangan orang-orang dari gerbang api penyucian adalah tindakan yang tidak bijaksana. Ketakutan muncul di mata Qin Fangxin dan Saintes Munzider. Namun, begitu Yang Chen menepuk bahu mereka dan memberi isyarat agar mereka tidak terlalu gugup, mereka pun tenang. Saintes Munzider awalnya cukup khawatir, tetapi ketika Yang Chen menepuk bahunya, dia langsung merasa tenang dan rileks. Karena Lima dan Jahat gagal, giliran kalian sekarang. Ingat, kalian masing-masing hanya punya 3 kesempatan. Jika gagal, aku tak ingin bicara banyak tentang konsekuensinya. Jika berhasil, kalian bisa menyelamatkan nyawa. Ini formula pilnya. Pastikan kalian mempelajarinya dengan baik. Naga jahat tertinggi melambaikan lengan bajunya, dan setumpuk salinan formula pil dilemparkan ke Yang Chen dan yang lainnya. Setelah menerima formula pil, para alkemis tidak dapat menahan diri untuk tidak membacanya dengan saksama, mencoba melihat apakah mereka dapat mengatasinya. Akan tetapi, setelah membacanya, mereka benar-benar patah semangat dan putus asa melanda hati mereka.
Mereka semua sangat cerdas, dan sebagai alkemis agung, mereka memiliki standar dan kemampuan untuk menilai apakah mereka dapat berhasil memurnikan pil. Hanya dengan melihat formula pil untuk Dewa Darah Penciptaan dan, mereka dapat segera mengetahui betapa sulitnya memurnikannya. Pantas saja Evil dan Five gagal. Bagaimana mungkin ada yang berhasil dalam hal ini? Dewa Darah Penciptaan dan jelas merupakan ramuan tingkat dewa yang sempurna. Mungkin hanya ada sedikit orang di wilayah manusia yang mampu memurnikan eliksir tingkat ini. Bahkan jika ada alkemis setingkat ini, mereka pasti sudah disembunyikan oleh sekte-sekte besar untuk kepentingan mereka sendiri, dan mereka hampir tidak akan pernah muncul. Siapa yang berani menyebarkannya? Putus asa, benar-benar putus asa. Pada saat ini, ketika Yang Chen melihat formula pil, dia tidak bisa menahan cemberut. Ramuan suci bermutu sempurna adalah pil ampuh yang berada tepat di bawah jajaran pil abadi. Saat ia menyempurnakan pil abadi 9 neter, masih banyak keberuntungan yang terlibat. Sekarang, jika dia ingin memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan, dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Para alkemis tidak punya banyak waktu untuk menghafal formula pil. Sebelum setengah jam berlalu, naga jahat tertinggi memerintahkan, baiklah, sudah waktunya. Kau, pergi dulu. Sang alkemis ketakutan dan ingin mundur, mengutuk dirinya sendiri karena berdiri di posisi yang salah. Akan tetapi, ia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan mulai memperbaiki diri. Tungku pil telah kembali ke keadaan awalnya, dan sang alkemis menggertakkan giginya untuk memurnikannya. Namun, hasilnya sudah bisa ditebak. Pada percobaan pertama, ia tidak tahu apa yang ia lakukan, dan hasilnya jauh lebih buruk daripada Evil dan Five, dan akhirnya gagal. Kemudian, percobaan kedua juga berakhir dengan kegagalan. Dan percobaan ketiga, meskipun sangat disayangkan, dia tetap tidak berhasil pada akhirnya. Seperti dugaannya, setelah kegagalan, Dewa Iblis Penguasa Surgawi bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri, dan sang alkemis dibunuh oleh naga jahat tertinggi dengan satu serangan telapak tangan. Melihat kejadian ini, kaki para alkemis lainnya menjadi lemas, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk membayangkan diri mereka sendiri dalam situasi mengerikan yang sama tidak lama lagi. Bagaimana mungkin mereka bisa memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan ini? Namun, di hadapan naga jahat tertinggi, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Sekalipun tahu akan gagal, mereka harus melangkah maju. Manusia memang seperti ini, sekecil apapun harapan, mereka akan tetap berjuang ketika menghadapi kematian, meski hanya demi satu tarikan napas kehidupan lagi. Setiap alkemis melangkah maju, mengejar tugas yang hampir mustahil untuk menyempurnakan Dewa Darah Penciptaan dan Yang Chen sangat penasaran, apa yang ingin dilakukan Dewa Iblis Penguasa Surgawi ini. Mempersiapkan para ahli Raja Ilahi sebagai korban, dan bukan hanya satu kelompok, tetapi juga memurnikan ramuan tingkat tinggi, Yang Chen tidak menyangka bahwa Dewa Iblis Penguasa Surgawi tidak punya niat. Ia penasaran. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak alkemis yang mati, dan kini gilirannya hampir tiba. Kegagalan berarti kematian. Yang Chen ingat dengan jelas bahwa ada lebih dari selusin alkemis berdiri di depannya, dan sekarang hanya tersisa dua. Yang satu adalah Saintes Zider Bulan, dan satunya lagi adalah seorang alkemis agung terhormat yang entah bagaimana berakhir di sini. Alkemis agung yang disegani ini memang memiliki level alkimia yang tinggi, tetapi jelas bahwa ia belum mencapai level penyempurnaan Dewa Darah Penciptaan dan sekarang, meskipun dia awalnya tenang, dia masih gemetar saat masalah itu datang kepadanya. Akhirnya, dia mendesah dan memaksakan diri untuk terus maju. Sekali, dia gagal. Kedua kalinya, dia tetap gagal. Setelah dua kali, hasilnya masih sama. Sama seperti yang lainnya, sang alkemis agung yang terhormat ini akhirnya dibunuh di tempat, tanpa terkecuali. Melihat pemandangan ini, bahkan Yang Chen pun tak kuasa menahan tinjunya. Sekarang giliranmu, naga jahat tertinggi menunjuk ke arah Saintes Zider Bulan. Tubuh sang Dewi Zider Bulan bergetar, dan dia melirik Yang Chen sebelum akhirnya menggigit bibirnya dan bersiap untuk maju. Pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba meraih Moon Zider Saintes dan berkata, kamu tidak bisa memurnikan dan Dewa Darah Penciptaan. Aku yang akan melakukannya. Mendengar ini, wajah sang Dewi Zider Bulan memucat, bukankah kau akan mati saja? Yang Chen tidak banyak bicara. Dia telah berjanji kepada Yang Mulia 100 Yin untuk tidak membiarkan wanita suci Sitar Bulan terluka, jadi dia tidak akan mengingkari janjinya. Dengan level Saintes Moon Zider, dia pasti akan mati jika mencoba memurnikan ramuan ini. Bahkan tidak layak dipertimbangkan. Giliran Yang Chen untuk memurnikan ramuan ini tidak akan berpengaruh banyak, baik lebih awal maupun lebih lambat. Yang bisa dilakukannya hanyalah menyerap pengalaman kegagalan orang lain. Sekarang, dia merasa sudah cukup menyerapnya. Hubungan kalian masih sedekat dulu. Tapi, aku mungkin tidak akan membiarkan kalian menjadi pasangan yang tragis. Wanita cantik seperti Moon Zider Saintes akan sangat disayangkan jika dia mati, cibir naga jahat tertinggi dengan sinis. Wajah Yang Chen dingin, tetapi ia tahu bahwa berbicara terlalu banyak dengan naga jahat tertinggi tidak ada gunanya. Ia melangkah maju dan tiba di depan tungku pil.
Segalanya bergantung pada apakah dia dapat memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan dengan sukses. Namun dia tidak langsung mulai memurnikannya, dia hanya berpura-pura memilih bahan. Kegagalan dalam pemurnian berarti kematian yang pasti, tanpa keraguan. Tetapi bahkan jika dia berhasil, bukankah dia akan mati? Yang Chen tidak berpikir demikian. Dia takut hasil dari kesuksesan mungkin tidak jauh lebih baik daripada kegagalan. Di mata para anggota Sekte Api Penyucian, yang lebih berharga adalah kegunaan mereka. Tanpa kegunaan, hasil akhirnya tetaplah kematian, bukan? Dengan pemikiran itu, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk mengubah pikirannya. Karena membantu memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan mungkin tidak membawa manfaat apapun, lalu mengapa dia harus memurnikannya? Pertanyaan ini terus terngiang di benaknya, tetapi Yang Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Ia tahu, bagaimanapun juga, ia harus menyempurnakan dan Dewa Darah Penciptaan terlebih dahulu. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu hanya dapat dibicarakan jika dia berhasil. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, melemparkan bahan-bahan ke dalam tungku, lalu menggunakan asal api aneh untuk mulai memurnikan sekaligus. Baru saja, Yang Chen mengamati kegagalan anak kelima dan jahat dan yang lainnya, menganalisis kejadian dan tahapan kegagalan mereka untuk mensimulasikan pola bagi proses penyempurnaannya sendiri. Bakat alkimianya sangat membantunya saat ini. Selain itu, karena ia telah menyempurnakan pil abadi 9 neter sebelumnya, ia merasa percaya diri dalam mengendalikan ritme awal. Selama ia terus seperti ini, ia tidak akan gagal dalam menyempurnakan dan Dewa Darah Penciptaan. Namun, bagian tersulit adalah proses pemurnian selanjutnya. Semakin mendekati fase kondensasi, semakin rumit langkah-langkah pemurniannya, dan satu kesalahan saja dapat menyebabkan hilangnya kendali. Semua orang terkejut dengan keterampilan alkimia Yang Chen yang luar biasa di usianya yang begitu muda. Sayang sekali, bahkan Yang Chen pun tak dapat menghindari kegagalan di setiap langkah, terutama saat pertama kali berhadapan dengan pil obat jenis ini. Pada langkah tahap akhir, Yang Chen tidak mengendalikannya dengan baik, akhirnya gagal, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya ritme dan rusaknya tungku. Itu adalah aspek yang mengerikan dari Dewa Darah Penciptaan dan obat-obatan lain mungkin memiliki kekurangan atau kehilangan kualitasnya, tetapi untuk obat ini, satu kesalahan kecil saja berarti kehancuran tungku secara langsung dan kegagalan. Gagal, Qin Fangxin dan Saintes Zider Bulan sama-sama sangat khawatir, saling menggenggam tangan, menggigit bibir. Yang Chen juga semakin gugup, menatap tungku pil saat ia memulai putaran kedua pemurnian. Dia tidak ingin memaksakan diri pada kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, pada kesempatan kedua, dia harus berhasil. Yang Chen sepenuhnya terserap dalam proses penyempurnaan, berusaha mencapai kesempurnaan pada setiap detail dan langkah, serta mengendalikannya dengan baik. Tak lama kemudian, ia mencapai anak tangga terakhir lagi. Saat mendekati anak tangga yang sebelumnya ia gagal, ketegangan Yang Chen meningkat, membuatnya sangat fokus, tetapi pada akhirnya, tetap saja. Bang! Tungkunya rusak lagi. Gagal. Kegagalan lagi. Dengan mata berkaca-kaca, Sang Suci Sitar Bulan tak sanggup lagi menyaksikannya. Begitu banyak alkemis hebat yang gagal menyempurnakan dan Dewa Darah Penciptaan, sehingga meskipun ia percaya pada kemampuan luar biasa Yang Chen, ia yakin Yang Chen pun tak akan mampu melakukannya. Kenyataannya, Yang Chen telah gagal 2 kali. Sekali lagi, dan Yang Chen akan meninggalkannya. Saat itu, Yang Chen berkeringat deras, menganalisis mengapa ia terus gagal pada langkah tersebut. Apakah masalahnya ada pada metodenya atau pemahamannya? Dia pikir masalahnya ada pada pemahamannya. Dengan pemikiran itu, Yang Chen mengeluarkan formula pil dan memeriksanya dengan saksama sekali lagi. Setelah mengamati lebih dekat, dia memang menyadari rahasianya. Jadi disitulah letak kesalahanku. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, pil ini disebut dan Dewa Darah Penciptaan. Semua orang fokus pada kata penciptaan, tetapi mengabaikan kata Dewa Darah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.